hindari menyentuh wajah, dan manakala ada yang sakit, patuhi betul etika manakala kita batuk, manakala kita bersin. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah telah menyiapkan obat untuk pasien yang terjangkit COVID-19. Pasar Pramuka Matraman, Jakarta menipis. Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian dalam jumlah besar setelah virus corona yang berasal dari Tiongkok menyebar ke berbagai negara. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia Sama dari kelas 11 IS 2. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Mari kita cari tahu tentang COVID-19. COVID-19 atau biasa disebut virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa aja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, yaitu pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran coronavirus. Ya, karena pada saat ini disuruh kita oleh pemerintah agar lockdown dan social distancing. Ya, tahu sendiri warga Indonesia itu ada sebagian cuman beberapa hari dong memperlakukan lockdown atau social distancing. Setelah itu ya masih banyak yang nongkrong, terus masih berkumpul-kumpulan gitulah, nggak jelas malam hari. Jadi ya harusnya kita harus taat peraturan kuat pemerintah, karena virus corona ini menyebar luas dengan cepat. Kita tidak tahu, misalkan teman kita kena, ya kita tidak tahu. Jadi gejala virus corona ini itu gejala infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak-dahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun secara umum ada tiga nih gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu pertama ada demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua ada batuk. Yang ketiga ada sesak nafas. Ntar mungkin banyak yang nanya, kapan sih kita harus ke dokter, harus ngecek apakah kita kena virus corona atau tidak. Nah, jika ada itu, kita segeralah ke dokter bila
mengalami gejala-gejala infeksi virus COVID-19. Seperti yang disebutkan tadi saya di atas, ada 3 itu, terutama jika muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain, yaitu kita mengisolasi diri secara mandiri di rumahnya dan tidak berinteraksi kepada orang maupun tetangga-tetangga kita yang sekitar, karena takutnya tetangga sekitar kita yang mungkin ada yang mau hampir positif corona. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Ya, ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Jadi kita harus tetap menjaga social distancing kita ketika bertemu dengan orang lain. Pada biasanya kita mungkin akan salaman, mungkin saat ini kita kurangin atau jangan bersalaman dulu. Itu bisa bisa menular, dari salaman itu bisa menyebarkan virus corona. Jadi tangan kita harus tetap bersih. Jika kita habis dari luar atau berpergian jauh dari mana, pokoknya kita nyampe rumah cuci tangan, kalau bisa mandi, semuanya bersih-bersih, ganti baju semuanya, supaya kita di dalam rumah itu steril, tidak membawa bakteri atau virus tersebut ke dalam rumah ini. Jangan lupa seringin kita olahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, karena dalam olahraga ini kita sekarang bisa berjemur pada jam 9 sampai jam 10. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis dari luar kita harus mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan yang baik ya. Oke. Udah kita ya, setiap hari kita harus minum vitamin, multivitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Kita minum ya. Nah, kita minum. Setelahnya kita kalau bisa makan buah-buahan, kayak ini ada apel nih. Seger. Itu nih, kalau ada madu di rumah, kita minum madu setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh kita, meningkatkan imun. Ya, ini saya mau minum madu Manuka Honey dari produk of New Zealand. Ini semuanya bukan endorse sih, ini beli sendiri. Jadi jaga daya tahan tubuh kita untuk meningkatkan imun, untuk tidak terkena virus corona. Ya, sekian dari video tadi yang saya udah jelaskan dari pertama sampai akhir. Yang pertama itu saya jelaskan tentang apa itu virus corona, apa itu tanda-tanda virus corona. Habis itu bagaimana cara menjaga tubuh kita agar tidak terkena corona. Yang terakhir itu kita yang saya
ada yang sering-sering rajin olahraga terus berjemur pada jam 9 sampai jam 10 itu karena matahari bagus, yang matahari sehat maksudnya. Terus itu minum makan buah-buahan kalau bisa, ya bisa sih harusnya. Terus habis itu minum vitamin C. Terus sama kalau di rumahnya ada madu, sebaiknya minum madu karena madu berkhasiat untuk meningkatkan imunitas daya tubuh tahan kita. Oke, thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.